kelas kecil, kelas besar, kelas remaja. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sungguh luar biasa kasih Tuhan. Kita masih bisa ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini walaupun kita ibadah di rumah. Oh iya, apa kabar sekolah minggu? Joy, 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 sukacita, sukacita. Wow. Ayo duduk yang manis. Kalau lagi ibadah, jangan jalan-jalan, jangan makan-makan. Tapi kita duduk yang manis. Minta persembahan kepada orang tua. Dan ambil Alkitabnya. Tema kita hari ini ialah pintar. Ayo, siapa yang mau jadi pintar? Pasti kalau masih sekolah, pasti mau pintar kan? Iya. Oke. Itu juga ayat hafalan tadi ya, untuk kelas kecil. Jangan lupa ya. Kami tunggu ayat hafalannya melalui WA orang tua. Siapa yang mau menyampaikan ayat hafalan, itu sama dengan memberitakan firman Tuhan. Makanya kita harus semangat. Orang tua juga harus mendukung anak-anak kita ini untuk menyampaikan ayat hafalan. Oh iya, sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 1 bulan November. Mungkin seminggu ini ada ulang tahun. Kami dari guru sekolah minggu dan pengurus sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati, semuanya sehat-sehat, panjang umur, dan Tuhan memberikan hikmat dan roh kepintaran. Ayo kita lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik sekali kepada kami. Kami masih bisa ibadah sekolah minggu Tuhan. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, semua itu adalah berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami memohon Tuhan Yesus, biarlah Tuhan selalu menyertai kami sekolah minggu dan orang tua semua. Jauhi kami Tuhan penyakit-penyakit. Lindungi kami Tuhan dari virus corona. Biarlah kami semua kuat dan sehat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, anak sekolah minggu masih sekolah, baik kelas kecil, kelas besar, dan kelas remaja. Berkatilah Tuhan mereka semuanya menjadi anak yang takut kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan dan memberikan roh kepintaran dan juga kepada orang tuanya Tuhan. Berkati mereka semuanya sehat-sehat, bertambah-tambah berkat rezeki melalui pekerjaan mereka. Dan anak-anak kami Tuhan Yesus yang berulang tahun, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, berikan hikmat dan sukacita kepada anak-anak kami. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini. Semua kami guru-guru sekolah minggu juga, agar kami semangat melayani anak-anak Tuhan. Hapuskanlah dosa-dosa kami Bapa. Demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi ibadah kita sudah dibuka oleh Inang Manarista Damanik dengan doa. Saat ini kita ingin memuji Tuhan dengan semangat dan sukacita. Mari kami ajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri dari tempat duduknya dan mengikuti gerakan Inang untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian Big or Small. Small,
di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha besar, sumber hikmat, siapakah kami dan menurut pola manakah hidup kami menjadi berarti? Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa hidup ini adalah sia-sia apabila kami tidak mencari Engkau. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita dari segenap jiwa, kami datang kepadamu dalam ibadah jemaah ini, sesuai dengan janji-janji-Mu bahwa tidak sia-sia, supaya setiap orang yang mencari Engkau yang datang menghadap-Mu. Kami rindu mencari hikmat, agar kami semakin memiliki pemahaman yang benar tentang Engkau. Sinarilah persekutuan ibadah ini oleh kasih karunia-Mu, sehingga kami beroleh damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kecakapanmu
Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita buka telinga kita buka pikiran kita duduk dengan tenang, tentram. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan, kita bernyanyi, "Ku buka Alkitab." Lalu ku baca, srek srek srek, srek srek srek. Buka Alkitab, lalu ku baca, srek srek srek, srek srek srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Berbuah lalu ku baca, srek srek srek, srek srek srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek srek srek, srek srek srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Shalom adik-adik sekolah minggu. Iya, semuanya masih pada semangat nih. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Iya, semuanya semangat Kak, sudah siap Kak. Nah, saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Adik-adik duduk yang manis ya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini Bapa untuk setiap cinta kasih Tuhan, untuk setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami boleh bangun tadi pagi, menyapa orang tua kami, menyapa mama papa, boleh berlari, boleh menyampaikan senyum kami bersyukur untuk semua yang telah Tuhan berikan pada kami. Dan pada saat ini juga kami bersyukur untuk setiap ibadah sekolah minggu yang boleh kami ikuti pada hari ini Bapa. Dan pada saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Tuhan yang tolong kami melalui Roh Kudus Tuhan, supaya kami boleh mengerti, supaya kami boleh paham apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Dan kami juga berdoa untuk kakak yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan juga yang berkati, supaya dia boleh menyampaikan dengan baik. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, adik-adik terkasih, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, nats firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 10. Kakak ulangi sekali lagi, Matius 2 ayat 1 sampai 10. Sudah dapat semuanya? Sudah? Iya sudah Kak. Ya baik, kita baca bersama-sama ya adik-adik, dengan suara yang kencang, dengan suara yang kuat. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem
di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya lah semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Ya, adik-adik, kalau minggu lalu kita belajar firman Tuhan juga, dan saat ini juga kita masih belajar firman Tuhan. Jadi, seumur hidup kita mau terus belajar firman Tuhan. Nah, apa tema firman Tuhan yang boleh kita dengar pada saat ini? Ada yang tahu? Tadi sudah disebutkan ya di pembukaan ibadah kita. Apa temanya adik-adik? Ada yang bisa jawab? Iya, pintar Kak. Keren, bagus. Adik-adik mendengar dengan baik. Nah, iya, tema ibadah kita pada saat ini adalah pintar. Nah, kakak mau tanya dulu. Siapa di sini anak pintar? Ayo, angkat tangannya. Tinggi-tinggi. Siapa? Dari kelas kecil? Kelas besar? Kakak-kakak kelas remaja? Iya, semua angkat tangan. Iya Kak, semua anak-anak pintar. Anak-anak sekolah minggu GKPS Maranatha itu semuanya smart, pintar. Iya, kenapa? Karena mereka punya Tuhan yang luar biasa. Iya, nah kakak mau tanya, tadi semuanya anak-anak pintar. Pintar ngapain apa aja sih, Dik? Pintar ngapain aja? Ada yang pintar menari? Iya, ada yang angkat tangan. Ada yang pintar bernyanyi? Iya, ada juga ternyata Kak. Ada yang pintar olahraga? Suka olahraga? Iya, ada juga Kak, aku suka lari. Oh, keren. Semua adik-adik pintar-pintar. Nah, tahu nggak adik-adik? Di Nats, tokoh Alkitab di Nats yang sudah kita baca tadi juga, ada loh orang pintar di dalamnya. Ayo, ada yang tahu? Siapa yang tahu orang yang pintar di Nats yang kita baca tadi? Angkat tangannya. Ada yang tahu? Ya ada ternyata. Siapa, Dek? Iya, orang-orang Majus Kak. Good, orang-orang Majus. Nah, adik-adik sekolah minggu, orang Majus tersebut adalah orang pintar. Menurut kajian sejarah, mereka adalah orang-orang ilmuwan. Mereka adalah para ahli dalam perbintangan, ahli dalam kedokteran, pertanian. Mereka adalah orang-orang yang pintar. Nah, kenapa bisa mereka pintar? Karena Tuhan yang berikan kepintaran kepada mereka. Iya, kakak bilang tadi kalau orang-orang Majus itu adalah orang-orang ilmuwan, para ahli ya adik-adik. Nah, di sini kakak mau tanya nih, siapa di sini yang mau jadi ilmuwan? Ada yang angkat tangan? Atau kakak mau tanya dulu sama adik-adik yang kelas kecil dulu? Nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Ayo,
Ada yang bisa jawab? Cita-citanya apa? Ayo. Iya, kakak dengar. Ada yang mau jadi dokter. Kenapa mau jadi dokter, Dek? Biar bisa menyembuhkan banyak orang sakit. Mau jadi apa lagi, adik-adik yang kelas kecil? Oh, mau jadi polisi, Kak. Mau jadi polisi. Biar aku bisa mengamankan negara kita ini, negara Indonesia. Iya, keren cita-citanya. Nah, mau jadi apa lagi adik-adik? Tadi dokter ada, polisi ada yang jadi, jadi guru, Kak. Wah, cita-cita yang mulia itu, membagikan ilmu, mengajarkan ilmu ke banyak orang. Ada lagi? Ada yang mau jadi pendeta adik-adik? Ada? Iya, ternyata ada loh Kak yang mau jadi pendeta. Ada ya? Iya, kalau jadi pendeta itu pekerjaan yang sangat mulia, tugas yang sangat mulia. Karena apa? Karena dalam kehidupan mereka bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus ke banyak orang. Iya, keren-keren nih cita-cita adik-adik kelas kecil. Nah, kakak mau tanya, apa yang harus dilakukan supaya cita-cita itu boleh tercapai? Apakah bisa Tuhan aku mau jadi dokter, ups tiba-tiba jadi dokter. Tuhan aku mau jadi polisi, ups tiba-tiba jadi polisi aja. Enggak ya adik-adik, harus apa yang dilakukan? Harus belajar dengan baik. Nah, kalau adik-adik kelas kecil, apa yang dipelajari? Adik-adik kita yang masih balita, yang TK, belajar ngapain aja, Kak? Nih, belajar mengenal huruf A, huruf B, huruf C, dan seterusnya. Kemudian belajar apa lagi, Kak? Nah, belajar mengenal angka juga. Siapa yang udah tahu angka 1 sampai 100 dan menuliskannya dengan baik? Ada? Iya, adik-adik kelas kecil pintar semua, udah tahu semua. Nah, belajar apa lagi, Kak? Ada lagi yang nggak kalah pentingnya. Nah, belajar anggota tubuh. Nah, kalau ditanya alis kita di mana? Ini namanya apa? Ini namanya apa? Nah, adik-adik harus belajar supaya tahu. Nah, itu yang harus dilakukan. Kakak percaya adik-adik kelas kecil, adik-adik kami yang balita, semua is the best. Semua pintar-pintar. Karena semua anak yang rajin belajar. Nah, terus Kak, apalagi yang dilakukan setelah belajar? Nah, yang kedua itu adalah berdoa seperti yang dilakukan. Nah, adik perempuan ini, dia berdoa setiap hari. Dia datang kepada Tuhan mengucap syukur karena Tuhan sudah berikan kesehatan kepada dia, karena Tuhan sudah berikan kepintaran kepada dia. Karena kenapa dia berdoa? Karena dia bisa sekolah, dia walaupun masih sekolah di rumah ya adik-adik. Nah, dia bisa belajar dengan sehat. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah, dia berdoa mengucap syukur dan berdoa meminta kepintaran daripada Tuhan. Nah, itu yang dilakukan adik-adik kelas kecil. Nah, siapa yang mau melakukan kegiatan yang kakak sampaikan tadi? Angkat tangannya. Siapa yang mulai sekarang rajin belajar? Angkat tangannya. Iya, semuanya mau, Kak. Siapa yang rajin berdoa? Angkat tangannya. Iya, semua mau, Kak. Keren, hebat. Anak-anak sekolah minggu GKPS Maranatha memang hebat. Nah, untuk adik-adik kelas besar, apa yang dilakukan? Ada bedanya kah? Oh, tidak adik-adik, tentu sama ya. Apa yang dilakukan? Apa sih ciri-ciri anak yang pintar itu? Nah, yang pertama tadi sudah kakak sebutkan adalah belajar ya. Belajar ya adik-adik, itu nggak lepas dari kehidupan kita. Gimana kita mau tahu sesuatu kalau kita nggak belajar? Misalnya memasak nih. Siapa di sini adik-adik kelas besar yang sudah bisa memasak nasi? Angkat tangannya. Ada? Ada sebagian yang udah bisa, ada yang belum ya. Nah, ketika kita mau tahu belajar, tahu caranya masak nasi, kan harus dicoba, harus belajar supaya bisa. Nah, demikian juga hidup kita. Nah, adik-adik, cerita tentang kepintaran itu bukan hanya cerita
tentang dia ranking di kelas, dia punya prestasi, dia punya piagam. Enggak hanya itu ya, kalau kita cerita tentang kepintaran. Nah, kepintaran itu adik-adik, kepintaran itu disebut juga ketika kita mau mengembangkan bakat yang ada di dalam diri kita. Misalnya di antara adik-adik kelas remaja atau kelas besar itu ada yang bisa nyanyi nih. Nah, ayo kembangkan talenta kalian dalam bernyanyi, latih suara kalian, dan ayo memberikan diri untuk menjadi singer di gereja atau menjadi singer di ibadah minggu sekolah minggu. Kalau umpamanya inang-inang guru remaja nanya, siapa nih yang mau jadi singer untuk ibadah minggu ini? Yaudah, ayo angkat tangan, beranikan diri kita. Nah, atau mungkin ada yang talentanya menulis ya adik-adik ya, menulis cerpen, menulis puisi, ayo dikembangkan. Nah, ketika kita rajin menulis dan sering menulis, ketika ada perlombaan, ayo kita ikutin. Nah, dengan itu semakin terasa apa yang talenta yang Tuhan kasih kepada kita. Nah, mungkin ada juga adik-adik yang pintar main musik. Kalau selama ini sih di kelas remaja ya, yang kakak tahu ya, yang main musik itu aja. Mungkin nggak mereka aja yang bisa main musik, teman-teman yang lain juga bisa, tetapi mereka nggak mau mengembangkan, mereka nggak mau memberikan diri. Nah, adik-adik pernah dengar nggak cerita tentang talenta yang Tuhan kasih ke orang-orang yang ada 1 talenta, yang 2 talenta seperti itu. Nah, ada yang 1 dia nggak mengembangkannya, jadi talentanya itu mati. Nah, jangan sampai begitu ya adik-adik. Jadi kepintaran itu kakak bilang sekali lagi bukan cerita tentang hanya ranking di kelas atau dapat ini itu, penghargaan ini itu, tidak hanya itu, tetapi mengembangkan apa yang telah Tuhan kasih kepada kita dan kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik terkasih, yang kedua tadi kakak bilang apa? Sama ya, berdoa. Berdoa, bersyukur kepada Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan, kepintaran yang telah Tuhan berikan. Adik-adik, jangan ada satu pun menganggap di antara kalian kalau kepintaran itu karena usaha kalian sendiri. Sama sekali tidak. Kepintaran yang kita miliki berasal daripada Tuhan. Ketika Tuhan sudah berikan, kita mengasahnya dengan belajar. Itu yang sesungguhnya adik-adik. Jadi jangan ada di antara adik-adik kelas besar atau kelas remaja itu pelit dengan ilmu pengetahuannya. Ketika ada teman-teman yang tidak mengetahui, udah biarkan aja gitu. Nggak boleh. Jadi apa yang sudah Tuhan kasih pada kita, kita harus kembalikan untuk Tuhan. Kepintaran yang sudah kita miliki, kita pakai untuk kebaikan. Kita pakai untuk kebaikan, Kak. Maksudnya apa? Ya seperti yang kakak bilang tadi, mengajari orang-orang yang tidak mampu, memberikan trik-trik kepada mereka, bagaimana caranya menghafal dengan baik, bagaimana caranya memahami dengan baik. Ayo bantu mereka. Tahu nggak adik-adik, kalau kita mau mengajari mereka, ilmu kita pun semakin tambah. Kita pun semakin diingatkan lagi tentang pelajaran yang kita ajarin tadi sama teman kita. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, kemudian tadi berdoa ya adik-adik. Itu pasti, itu hal yang harus kita lakukan. Bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kepintaran yang telah Tuhan berikan kepada kita. Minta sama Tuhan kepintaran. Kalau ada yang masih Tuhan, aku kok masih lemah ya di bidang ini ya. Tuhan, aku kok masih kurang paham ya di bidang ini ya. Ayo datang sama Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan akan kasih. Seperti di Matius yang mintalah kepadaku maka akan kuberikan. Itu firman Tuhan. Nah, dan itu yang harus kita lakukan adik-adik. Nah, ada nih satu contoh tokoh bangsa Indonesia yang menggunakan kepintarannya untuk mengharumkan negara kita. Siapa kira-kira? Ada yang tahu? Banyak ya pastinya ya. Tapi yang mau kakak sebutkan di sini adalah Bapak B.J. Habibie. Siapa yang pernah dengar atau mengenal atau tahu tentang Bapak B.J. Habibie? Angkat tangannya dari kelas besar. Iya, banyak yang tahu ya, banyak yang pernah mendengar nama Bapak B.J. Habibie. Dari adik-adik kelas kecil pernah dengar nama itu? Iya, belum pernah Kak. Ya, sekarang kita mendengarnya ya. Nah, kakak mau tanya, siapa yang tahu siapakah Bapak B.J. Habibie ini? Ada yang tahu? Iya, Presiden Republik Indonesia yang ketiga Kak. Mantap. Ada lagi yang tahu?
Ada? Ia pernah menjabat sebagai menteri, Kak. Good. Nah, adik-adik sekalian, Bapak B.J. Habibie ini adalah salah satu tokoh bangsa Indonesia yang mengharumkan bangsa Indonesia. Bapak ini orangnya rendah hati, murah hati, walaupun pintar, ia tidak meninggikan dirinya. Nah, Bapak B.J. Habibie ini juga salah satu lulusan insinyur dari perguruan tinggi nomor 1 terbaik ya, perguruan tinggi terbaik di Indonesia dari ITB ya teman-teman. Nah, Bapak B.J. Habibie ini juga meluluskan pendidikannya juga di perguruan tinggi Jerman. Jadi banyak hal yang sudah dilakukan, dikerjakan Bapak B.J. Habibie tersebut. Nah, ada lagi satu hal yang telah dilakukannya yang mungkin semua orang tahu ya. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Iya, membuat pesawat pertama di Indonesia. Wow, keren kan adik-adik? Bayangkan loh, Pak Presiden B.J. Habibie itu bisa membuat pesawat yang sekeren ini. Lihat nih, keren, besar. Nah, itu yang sudah ia lakukan untuk mengharumkan bangsa Indonesia. Yaudah deh, gak usah sampai segitunya, gak usah harus menciptakan atau membuat pesawat. Nah, gak usah kita tiru dari situnya dulu. Kita mau tiru dari Bapak B.J. Habibie tadi kan alumni dari ITB. Nah, kakak mau tanya untuk adik-adik kelas remaja nih, siapa yang mau seperti Bapak B.J. Habibie? Yang satunya, yang lulusannya dulu ya. Dari mana tadi? Dari ITB. Siapa yang mau mengambil perguruan tinggi negeri favoritnya? Angkat tangan. Banyak pastinya ya adik-adik. Nah, adik-adik kelas remaja, apa yang dilakukan untuk mencapai supaya kita masuk, supaya kita bisa masuk ke perguruan tinggi favorit kita? Apa yang harus kita lakukan adik-adik? Bagaimana caranya? Iya, benar, belajar dengan baik. Nah, mulai sekarang adik-adik harus fokus, harus tahu di mana sih keahlianku, di bidang mana sih. Dan gak usah kalau kita kemampuannya batasnya sedang, ya udah kita pilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan kita seperti itu. Ayo kita pilih, dan untuk mempersiapkannya kita belajar dengan baik. Itu dulu yang harus kita ketahui. Kita tahu kekuatan kita di mana. Setelah kita tahu kekuatan kita di mana, kita baru pilih jurusan yang mau kita ambil tersebut di perguruan tinggi favorit yang kita impi-impikan. Nah, mulai sekarang ayo persiapkan, dan mulai sekarang juga mari doakan. Karena apa? Ya Tuhan bilang kita harus meminta sama Tuhan. Tuhan bilang kita harus datang sama Tuhan gitu. Jadi adik-adik remaja bukan hanya aku mau masuk USU nih, aku mau masuk UI nih gitu. Tapi nggak ada actionnya, diam aja, ataupun ya banyakan main game, belajarnya pun nggak seriusan gitu. Nah, mulai sekarang mari siapkan dengan baik. Jangan nanti begitu, nanti aja, ini kan masih semester berapa, masih panjang lagi untuk mencapai ke sana gitu. Nanti aja udah gitu, nggak boleh gitu. Jadi dari sedini mungkin kita sudah persiapkan supaya kita nanti bisa berhasil mencapai apa yang kita inginkan. Nah, demikianlah adik-adik. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan kasih kepintaran, mari kita gunakan dengan baik. Kakak mau bilang nih, ada loh adik-adik kepintaran yang digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Contohnya apa? Banyak loh contohnya. Banyak di negara Indonesia ini orang-orang pintar, banyak sekali. Ada yang pintar, contohnya pintar merakit bom. Nah, tapi mereka gunakan bom itu untuk apa? Untuk menyakiti orang lain. Itu tidak benar adik-adik. Nah, ada juga banyak yang pintar tentang ilmu komputer. Mereka tahu pokoknya menguasai habis tentang itu. Nah, tapi mereka gunakan kepintaran mereka bukan untuk hal yang baik. Mereka gunakan malah untuk kepentingan diri sendiri. Mencari untung, mencari uang dengan mencuri data-data pribadi orang lain. Apakah itu hal yang baik? Apakah itu yang Tuhan inginkan dengan kepintaran yang ada pada kita? Itu iya, tidak ya? Iya, tidak dong Kak. Mantap.
Jadi apa yang Tuhan sudah kasih, kepintaran yang sudah Tuhan kasih bagi kita, baik itu adik-adik kelas kecil, baik itu adik-adik kelas besar, kelas remaja, mari kita kembalikan apa yang kita punya, kepintaran yang kita punya, kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau kita nanti sudah berhasil, Tuhan bangga melihat kalian. Tuhan bangga, ini anak-anak kelas kecil GKPS Maranatha ini pintar-pintar semuanya menyerahkan diri mereka untuk memuliakan nama Tuhan, seperti itu. Jadi itu ya adik-adik ya, kakak mau ingatkan kembali apa yang harus dilakukan, apa ciri-ciri daripada anak pintar itu. Yang pertama, apa? Yang kencang suaranya? Iya, rajin belajar kak. Good. Yang kedua apa? Yang kencang? Iya, rajin berdoa kak, dekat sama Tuhan kak, bersyukur kak. Good. Yang ketiga tadi apa? Ya, mengembangkan talenta yang sudah Tuhan kasih kepada kita. Dan yang terpenting dari semuanya itu adalah apa? Memakai kepintaran kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita bersyukur adik-adik untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar. Dan saat ini kakak mau kasih tugas nih untuk adik-adik. Kak, kok tugas terus sih kak? Mari kita nikmati apa yang guru sekolah minggu berikan kepada kita. Kalau sesungguhnya tugas-tugas yang kita dapatkan itu adik-adik, itu adalah mengingatkan kita supaya kita itu tandanya bagaimana supaya adik-adik mengerjakan firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi gitu loh. Jadi kalau dibilang misalnya topik ibadah kita pada saat ini pintar nih. Jadi apa tugas kita? Apa Tuhan bilang? Harus belajar, harus berdoa. Nah, kita harus kerjakan itu. Jadi kita tidak hanya sebagai pendengar. Ya, jadi tugasnya untuk adik-adik semua adalah membuat videokan ketika adik-adik membagikan kepintaran adik-adik kepada orang lain atau kepada kakak abang. Misalnya belajar nih, kakaknya nggak mengerti, adiknya nggak mengerti, ayo ajarin mereka, ajarin lalu videokan, kemudian kirim ke grup orang tua. Nah kemudian kalau untuk yang kelas remaja, sekarang coba tuliskan apa yang menjadi, mungkin sekarang belum terpikir ya, aku nanti kemana ya, atau ayo udahlah ke perguruan tinggi mana ya, udahlah dapat di situ gitu. Nggak boleh ya adik-adik ya. Coba sekarang list kekuatan kamu itu di mana, kesukaan kamu itu di bidang studi yang mana, seperti itu. Sehingga kamu nanti bisa coba lihat sekarang perguruan tinggi favorit kamu atau perguruan tinggi yang kira-kira aku bisa masuk ke mana. Nah, list semua, kemudian belajar untuk mencapai itu. Tidak hanya diam ya adik-adik, belajar untuk mencapai itu. Nah, itu yang kakak mau. Tuliskan apa kemampuan kamu, tuliskan apa harapan kamu, dan tuliskan perguruan tinggi yang akan kamu masuki nantinya, mulai dari sekarang, sehingga kamu termotivasi, sehingga kamu terus diingatkan, oh iya ya aku mau masuk ke sini, jadi aku harus belajar. Nah begitu ya adik-adik ya. Nah demikian firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh tinggal di dalam hati kita, boleh senantiasa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang Maha Baik untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu yang boleh mendengar dengan baik. Dan Tuhan yang tolong mereka untuk mereka boleh mengerjakan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak di dalam surga, sebentar lagi juga kami akan melanjutkan ibadah kami ini. Tuhan yang memberkati hingga akhir daripada ibadah kami ini Bapak. Kami mau serahkan kehidupan kami di sepanjang minggu ini, baik itu pekerjaan kami, pelayanan kami, bahkan adik-adik sekolah minggu yang sampai saat ini masih melakukan sekolah daring Bapak. Tuhan yang memberikan kekuatan dan semangat bagi mereka sehingga mereka tidak bosan, sehingga mereka tetap semangat mengerjakan sekolah mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih, dan inilah kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan pada saat ini pun Tuhan kami memohon ampun untuk setiap keberdosaan kami yang telah mendukakan hati-Mu. Bahkan ketika dalam ibadah tadi, ketika
ada yang mendukakan hati Tuhan ketika kami tidak serius, ketika kami ribut, ampuni kami Tuhan. Dan biarlah Engkau Allah yang boleh senantiasa mengampuni kami. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan kita untuk kelas remaja dan kelas besar adalah diambil dari kitab Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan ilmu pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita ulangi kembali, yaitu yang tertulis di kitab Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan ilmu pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Iya, sekarang untuk kelas kecil. Kelas kecil ayat hafalannya adalah pintar. Sudah tahu semuanya? Ya, sekarang kita ulangi kembali untuk anak kelas kecil. Ayat hafalannya adalah pintar. Iya, jangan lupa ya anak sekolah minggu, kirim videonya ke grup orang tua. Terima kasih semuanya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan, yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Kami anak-anak sekolah minggu beribadah bersama walaupun secara online. Tetapi kami percaya Tuhan, Kamu selalu ada di samping kami. Tuhan, bentengi kami, lindungi kami yang lemah ini, jauhkan kami dari mara bahaya, terutama dari virus yang menular, yaitu virus COVID-19. Kiranya Tuhan, Engkau beri juga kesehatan kepada para medis di garda terdepan. Engkau beri kesemangatan Tuhan, Engkau beri kekuatan, selalu Engkau beri kesehatan agar dapat menyembuhkan orang yang terkena COVID-19. Tuhan Yesus, tapi juga Engkau jaga juga Tuhan kami, sertai juga Tuhan kami. Engkau beri kami kesehatan agar kami selalu sehat. Tuhan, terutama kepada orang tua kami yang mencari nafkah, kiranya Tuhan, Engkau lancarkan Tuhan agar dapat mencari nafkah dengan baik. Guru sekolah minggu kami juga Tuhan, kiranya tetap Engkau beri kesemangatan Tuhan agar dapat memberitahu kami firman-Mu yang Kau sampaikan melalui guru sekolah minggu kami. Yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang bergelunggur Engkau lepaskan Tuhan, yang berdoa Engkau beri pengharapan. Hanya ini doa anakku Tuhan, hanya doa anak-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Terima kasih, kami panjatkan doa kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Hanya doa anak-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Haleluya, amin.
Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Saatnya kita mengumpulkan persembahan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan, kita siapkan kolektor kita sambil kita bernyanyi dengan judul Sungguh Ku Bangga Bapa. Punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu juga. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik sekolah minggu, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih kepada orang tua kami yang tetap setia mendampingi adik-adik sekolah minggu dalam mengikuti ibadah online sekolah minggu GKPS Maranatha. Adik-adik sekolah minggu, tetap ingat dan tetap semangat untuk terus kirim ayat hafalannya ke grup WhatsApp orang tua ya. Dan kita doakan juga kondisi bumi kita ini supaya pandemi COVID-19 cepat berlalu dan kita bisa berkumpul beribadah bersama-sama lagi di sekolah minggu ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan, shalom.